bersama saya dan Pak Darmadi dan Pak Wangsa dalam 3M ya, Monday Morning Motivation. Kali ini kita sudah masuk ke session 21 Pak Darmadi. Ini luar biasa ya, sekali. Luar biasa. Ya, dan teman-teman pasti masih semangat ya. Dan kita banyak belajar sebenarnya. Sangat banyak. Saya bersyukur sekali dengan Monday Morning Motivation. Yes. Ya, karena saya belajar banyak gitu ya. Saya juga Pak. Iya. Semoga penonton juga bisa belajar banyak. Yes, gitu ya. pastinya. Dan hari ini Pak Darmadi sudah siapkan, itu ada satu buku ya. Yes. Bukunya bagus banget nih. Yuk kita bahas yuk. Yuk, mari Pak. Waktu sesi yang ke-20, saya membahas sebuah buku, kalau nggak salah judulnya Who Not How. Masih ingat nggak ya? Betul. Dan di Who Not How itu ada 4 bagian, dan bagian pertama yang paling penting, yaitu freedom of time dan freedom of money. Benar Pak David ya? Ya. Dan tentulah, kalau disuruh pilih, kayaknya yang paling menarik kalau kita ngomong mengenai duit nih Pak ya. Duit, yes. Iya, dan freedom of money ini kita nggak terlalu bahas pada saat itu. Kalau Anda masih ingat ya, nonton video itu saya tidak bahas terlalu banyak mengenai freedom of money. Saya lebih banyak membahas freedom of time ya. Betul, waktu itu ya. betul. Nah, kali ini saya akan lebih fokus kepada freedom of money tadi. Ya. Dan kebetulan satu buku yang saya mau sajikan, sebenarnya ini buku udah lama sekali saya baca nih ya. Saking lamanya saya udah lupa. Makanya mesti baca lagi gitu ya. Ini buku judulnya The Richest Man in Babylon. Ini buku sangat terkenal sekali. Terbitan tahun 1926. Wow, lama punya ya. Penulisnya lahir di tahun 1870. Jadi udah meninggal pasti nih Pak ya. Okay. Tapi anehnya buku ini menjadi pegangan untuk orang-orang yang mau sukses, khususnya mengenai uang. Pak David, menurut Pak David, kalau kita ngomong uang, apakah filosofi uang 2000 tahun yang lalu dengan sekarang itu masih sama atau udah beda, Pak? Mestinya udah beda ya. Mestinya udah beda. Mestinya ya. Jujur Pak, kalau yang namanya duit selalu sama. Selalu duit itu filosofinya sama. Kenapa? Karena filosofi duit itu sama dengan hukum gravitasi, Pak. Gimana tuh? Iya, hukum gravitasi. Bapak mau lompat ya dari gedung di Jakarta atau lompat dari gedung di New York, Bapak jatuhnya ke atas atau ke bawah? Bawah. Bawah, iya. Oke. Hukum uang itu juga sama, Pak. Iya kan? Tapi anehnya, buku ini udah terbitan hampir 100 tahun. Dan saya yakin banyak sekali orang udah baca. Dan mungkin banyak pemirsa juga sudah baca. Ya. Namun apakah yang Anda baca itu sudah Anda terapkan itu sesuatu yang berbeda? Nah, itu pertanyaannya. Apakah yang Anda baca sudah menjadi habit Anda? Itu sesuatu yang berbeda sekali, Pak. Betul. Ya, makanya orang bilang, kitab suci itu isinya bagus semua. Dan begitu banyak orang membaca kitab suci itu. Pertanyaannya, berapa banyak yang melakukannya? Ya. Bukan hanya itu saja, berapa banyak yang menjadikan kitab suci itu menjadi kebiasaannya? Nah, itu challenge tuh. Dan ketika dia mengambil keputusan, di bawah sadar mengambil keputusan seperti yang ada tertulis di kitab suci. Itu nggak gampang, Pak. Betul. Setuju ya, Pak ya? Setuju banget. Sama Setuju dengan banget. kita juga. Nggak ada gunanya kita sama-sama belajar ya dalam 20-30 menit ke depan ya, mengenai The Richest Man in Babylon. Kalau kita tidak ambil action, kalau tidak mengubah kita punya behavior. Yes. Iya. Mari kita masuk ya. Kita masuk ya, Pak. Jadi topik hari ini, ini buku The Richest Man in Babylon. Saya tidak ceritakan buku ini tidak gampang dibaca karena dia tulis dengan bahasa Inggris ejaan lama ya. Seakan-akan bahasa Inggris ini yang sudah ejaan 100 tahun yang lalu ya, nggak sulit gampang dipahami baca. ya, Pak ya. Dia menceritakan bahkan pengalaman seorang yang hidup di zaman Babilonia. Jadi mungkin sekitar 2000-3000 tahun sebelum Masehi ya. 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi ini menjadi sebuah cerita. Kenapa dia mengangkat ceritanya Babilonia ya? Karena pada saat 2000 tahun yang lalu itu, bukan 3000-4000 tahun yang lalu, Babilonia itu adalah salah satu civilization yang paling maju ya di Irak ya, maju sekali. Peradaban yang sangat maju. Ketika dunia itu masih primitif, mereka sudah maju. Mereka ngerti mengenai duit, mereka mengerti mengenai bangunan-bangunan yang indah ya. Dan dia sengaja membawa cerita Babilonia ini ke zaman sekarang untuk membuktikan bahwa apa yang terjadi di zaman dulu mengenai uang tetap sama sampai zaman sekarang. Yuk kita sama-sama belajar mengenai The Richest Man in Babylon. Jadi di dalam buku ini Pak David ada 7 hal yang kita mau share bahas ya. Iya, 7. Yang pertama nih Pak David ya, kita mau ngomong mengenai aturan duit ya. Duit itu ada aturannya Pak ya. Aturan mainnya ya. Duit aturannya. Mungkin banyak orang tahu duit itu aturannya apa. Salah satu aturannya, kita nggak usah baca buku ini, kita udah tahu kan. Apa itu Pak? Bahwa kalau you mau punya duit, make sure pemasukan Anda lebih besar daripada pengeluaran Anda. Ya, setuju nggak? Setuju. Pak David? Setuju. Ya, tapi setuju. Tapi saya lihat banyak orang pemasukannya selalu lebih kecil dari pengeluarannya. Iya kan? Lifestyle-nya dia tuh tidak bisa ngikut kenyataan hidup. Banyak nggak seperti begitu? Banyak. Ambil contoh anak muda zaman sekarang. Handphone seri baru keluar. Langsung. Pengen punya seri baru gitu. Nah, pengen ini bahaya nih Pak. Nanti saya ngomong satu persatu ya. Betul. Pengen itu antara butuh dan ingin itu sesuatu yang berbahaya sekali loh Pak. Beda banget ya? Beda banget. Maksudnya gini nih, saya punya handphone nih, umpama gitu kan. Edisi baru keluar.
saya pengen beli gitu kan. Pertanyaan saya, tunggu sebentar. Kenapa you pengen beli? Oh karena bagus Pak. Karena teman-teman saya juga beli. Tunggu sebentar. Emangnya handphone kamu yang lama rusak? Enggak. Handphone masih bagus gitu. Yes. Tapi kan ada yang baru Pak. Jadi handphone ini jadi tidak keren gitu. Tapi fungsinya gimana? Masih bagus. Nah ini bahaya sekali Pak. Ini baru handphone loh Pak. Ya. Gimana kalau sepatu Pak? Gimana kalau jam tangan Pak? Itu kalau Anda doang. Bagaimana kalau istri Anda juga punya seperti itu? Anak-anak Anda seperti begitu? Habis Pak. Orang tua Anda ikutan juga seperti Selesai. itu? Udah habis Pak. Income 1 dikeroyok 5. Waduh habis Pak. Oke kita belajar satu persatu. Jadi ada 7 simple rule nih Pak. Ayo kita mulai satu persatu Pak David ya. Nah yang pertama ini yang paling bagus bahwa mulailah untuk membuat dompet Anda menjadi tebal, ya kan? Iya, ini yang paling jujur. Orang selalu bilang, Pak David kalau punya uang semua masalah bisa selesai. Setuju Pak ya? Itu dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Iya. Saya sangat yakin lah kalau punya uang, menurut saya tidak semua masalah selesai, tapi masalah itu lebih gampang dihadapi, Pak. Betul. Ya, lebih gampang dihadapi ya. Mungkin solusinya juga tidak sempurna, tetapi lebih gampang dihadapi. Jadi, bagaimana caranya untuk memulai, untuk menggemukkan kita punya dompet ya? Jawabannya sangat sederhana nih. Saya bahkan bingung dia bahkan bilang apa? Ya simpen duit gitu ya, save money ya. Kadang-kadang waktu saya kecil saya selalu dipanggil sama orang tua saya. Sini, mana tangan kamu katanya. Kalau tangan saya disuruh begini ya. Jadi kalau tangan saya disuruh begini, kemudian dikasih lihat lampu. Wah, banyak bolongnya nih. Boros nih. Nggak bisa pegang duit nih. Dulunya kalau bapak saya gitu. Kedua, dilihat hidungnya. Hidungnya gede nggak lubangnya? Wah, kalau gede lubangnya, wah boros ya. Jadi kalau orang dinilai kayak begitu, ya mungkin benar atau enggak saya nggak tahu. Itu mitos ya Pak? Ya mitos. Tapi kalau kita lihat dia kan bilang kalau ingin menggemukkan dompet Anda, mulailah menabung gitu ya. Pak David menabung dari kecil kayaknya. Dari kecil. Saya masih ingat waktu sekolah ya. Kita waktu itu ada namanya Tabanas Pak. Yes, betul. Ya, Tabanas ya. Daftar di satu bank, kemudian setiap bulan kayaknya sekolah akan print out itu tabungan dan kita lihat kita punya uang nambah gitu ya. Nambah cepet, nopek. Seneng gitu. banget tuh dulu ingat. Seneng ya? Seneng ya Pak ya? Seneng banget. Kalau duit nambah seneng ya? Seneng. Iya, tapi masalahnya apakah duit itu nambah, kecepatan nambahnya itu lebih cepat daripada pengeluaran yang kita keluarkan itu juga menjadi masalah gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa untuk memulai kita punya dompet tebal, kita mulai saving. Saving. Ya. Nah, saving ini menurut saya bukan hanya sekedar tindakan loh Pak David. Ini sekedar bukan tindakan tetapi sebuah kebiasaan. Habit ya. Nah, kita akan mulai bahwa salah satu habit pertama yang mau dikatakan gimana caranya saving money adalah bagaimana kita mampu menyisihkan 10% dari yang kita punya income. Jadi kalau Anda punya income 5 juta, apakah Anda bisa disiplin saving 500.000 per bulan? Tapi banyak orang argue sama saya, Pak kalau income saya 5 juta dan saya saving 500.000 per bulan, itu dalam 1 tahun kan hanya 6 juta Pak. 6 juta is nothing Pak. Nah kadang-kadang ini waktu sama dengan kita punya cerita mengenai compound effect, masih ingat nggak ya? Karena perubahannya kecil dan insignifikan, ya kan? Kita gampang nyerah gitu. Pak David nggak menarik ya istilahnya. Padahal aku udah lari tiap hari loh Pak. Ini seminggu nih turunnya setengah kilo gitu kan ya. Pengennya langsung 5 kilo gitu kan ya. Tapi kan kita hanya ngelihat di depannya kan, masih ingat nggak? Saya bilang jangan lihat di depannya, lihat di belakangnya nih kan. Ketika dia punya compound effect naik begitu. Berarti itu fase plateau ya Pak ya waktu kita bahas. Iya, fase plateau. Fase yang apa untungnya? Kesannya nggak ada progres. Iya, apa gitu untungnya save 500.000. Wah, bahkan kalau orang penghasilannya meningkat nih 10 juta nih, ya berarti dia bisa save increase dong. Dia bisa save berapa kalau 10 juta? Kalau 10 juta double lah, 1 juta lah. 1 juta kan ya. Tapi 1 juta tetap orang bilang 1 juta bisa beli apa sih Pak? Gitu kan ya. Ya kalau Anda nilai per bulan per 1 tahun iya. Tapi Anda jangan coba nilai 20-30 tahun ya. Nanti saya ada ceritanya. Compoundnya, opportunity-nya akan ada di situ. Jadi pertanyaan pertama adalah kalau kita mau save kita punya uang adalah mampukah kita menyisihkan 10% dari kita punya income? Kalau Anda nggak mampu, berarti itu sudah berbahaya. Gitu kalau lebih dari 10 better ya Pak ya? Tapi startingnya dari 10 dulu saya rasa kita nggak usah terlalu muluk-muluk ya. Karena Anda tahu bedanya orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang. Ada bedanya Pak. Gimana? Kalau Bapak lihat generasi sebelumnya atau 2 generasi sebelumnya, ayah kita, grandpa kita, saya sangat yakin di zaman pada saat itu Pak, kebutuhan orang tuh kebanyakan hanya kebutuhan-kebutuhan yang penting. Untuk makan lah, untuk tinggal, tidur, begitu. Itu hanya begitu doang Pak. Lifestyle-nya juga gitu-gitu aja ya? Tidak banyak Pak. Sekarang pilihannya luar biasa lah Pak. Godanya banyak. Anak-anak muda sekarang harus ada uang untuk kopi. Mending beli kopi yang 18.000 Pak. Kopinya ke coffee shop di mall lagi Pak. Yang harganya bisa
100.000 umpama begitu kan, itu lifestyle salah satu. Yang sekarang punya lagi kebutuhannya pulsa Pak, pulsa. Ya, betul. Mama minta pulsa, mama minta uang atau pulsa ya? Pulsa sekarang. Pulsa penting Pak, wifi nggak ada wifi itu kayak nggak dapat narkoba Pak. Betul, iya Pak, iya. Apalagi Pak anak muda butuh apa lagi Pak? Sepatu, lifestyle. Sepatu sekarang kan bukan hanya untuk jalan Pak, sepatu untuk gengsi juga nih Pak ya. Tadi ngomongin pulsa, handphone ya Pak, juga gitu. Gaya lagi Pak, belum kendaraannya Pak. Mobil. Jadi kalau Anda bandingkan dengan generasi sebelumnya dengan generasi sekarang, ya kebutuhan, keinginan sekarang tuh banyak minta ampun. Tapi jujur income, jangan-jangan orang tua kita 2-3 generasi itu mempunyai kekuatan income lebih bagus lebih besar dari kita ya. Benar. Dan sekarang persaingan tambah banyak, ya nggak gampang untuk bisa simpan uang 10%. Betul. Ya kan? Betul Jadi banget. tantangan bagi kita, apakah kita mampu simpan uang 10%? Nah, yang kedua sebenarnya ya, kadang-kadang ada orang simpan duit nih, ya. Tapi kadang-kadang uang itu dia putar ke tempat yang salah. Nanti kita lebih dalam situ ya. Ada ya. Nah, di dalam cerita buku ini ya pemeran utamanya namanya Arcad ya. Arcad ini ketika mendapatkan income dan dia sudah sadar bahwa dia mesti saving gitu ya. Ternyata uang savingnya itu dia gamble, maksudnya dia pertaruhkan ke orang yang salah. Jadi ceritanya itu dia berpikir bahwa ada di negara seberang ada tempat di mana orang menjual batu permata yang bagus. Dia pengen uangnya dibeliin batu permata itu, kemudian dibawa pulang ke Babylon, kemudian jual dengan harga yang lebih mahal. Tapi salahnya adalah dia titip uangnya ke orang yang salah. Dia titip ke temannya yang profesinya tukang batu. Jadi dia suruh temannya yang tukang batu untuk beli permata. Ini salah nih Pak. Karena tukang batu ini nggak ngerti permata yang bagus itu yang mana. Dia kan hanya tukang batu Pak. Betul. Akibatnya tukang batu temannya ini ditipu sama orang-orang yang jual permata di negara seberang. Dijuallah batu permata yang palsu sehingga uangnya habis. Jadi poinnya sekali lagi, namanya juga uang nih, hati-hati nih ya. Uang itu Anda harus titipkan kepada orang yang expert di bidangnya gitu ya. Sehingga ya Anda jangan sembarangan minta advice sama orang yang salah. Jadi langkah pertama nih Pak adalah mulai simpan uang 10% dulu. Dan yang kedua poinnya adalah titip ke orang yang tahu expert bagaimana situ, caranya uang itu berada. Setuju. Ya, saya rasa itu poin cukup pertama. Ya. Poin pertama ya. Kita ke poin berikutnya Pak. Ya. Poin kedua ini yang saya tadi sudah nyambung nih bahwa kebutuhan orang itu macam-macam nih Pak. Harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Saya ambil contoh ya. Saya banyak lihat orang waktu muda punya duit. Saya hanya bisa lihat dari tampilan depannya aja Pak ya. Ya kalau zaman sekarang kalau Anda mau lihat tampilan depan orang, kira-kira jam tangan apa yang dia pakai, merek baju apa yang dia pakai, dompet, tas apa yang dia pakai, kendaraan apa yang dia pakai, handphone apa yang dia pakai, dia tinggal di mana, tinggal di mana, sewa atau beli. Dari situ aja saya sudah bisa ngelihat orang itu menurut saya punya uang atau enggak gitu, kurang lebih ya Pak David ya. Nah, kalau saya ngelihat apakah anak muda zaman sekarang umur 25, 30 ke atas, ada yang mentereng banyak sekali, apalagi di sosial media ya. Yang di sosial media kan yang ditampilkan yang heboh-heboh aja Pak. Ini istilahnya flexing lah. Flexing ya. Dan ada orang, kebanyakan orang yang punya uang terbatas itu terbatas harusnya maunya flexing. Ya, bahkan sebenarnya orang yang sudah punya tidak flexing. Pak, zaman sekarang nggak usah ngomong siapa deh Pak. Kita masuk sosial media, bahkan banyak teman saya tuh Pak. Kalau lagi liburan, yang dikasih lihat sosial media dia terbang naik bisnis kelas Pak. Sah-sah aja Pak. Orang kaya. Bapak tahu kemarin saya main di sosial media, saya lihat Instagram ya, seorang konglomerat punya anak. Konglomerat ini top 10 di Indonesia. Anaknya 4 Pak. Anaknya 3 waktu itu Pak. Anaknya 3. Dia istri anak 3. Naik pesawat Pak. Dengan bangganya foto Pak, duduk di kelas ekonomi Pak. Ini keluar negeri loh Pak, bukan di Jakarta, Surabaya Pak. Saya hanya ketawa mengatakan orang ini luar biasa. Kenapa Pak? Ini yang saya mau ngomong. Banyak orang income-nya di sini, tapi lifestyle-nya di sini Pak. Banyak sekali tuh orang Pak. Nah orang kayak begini Pak, saya mau nanya, Bapak bilang dia bisa kaya? Kelihatannya kaya, tapi jujur menderita sekali loh. Menderita sekali. Betul. Menderita sekali. Menderita banget. Ya, ini sama aja orang tidur pakai taksido. Jadi tidur pakai taksido gitu, wah menderita sekali. Tidur enaknya pakai piyama. Ya. Nah, cukup luar biasa kalau orang bisa secara sadar income-nya di sini, lifestyle-nya di sini. Itu menurut saya equal, ya? luar biasa. Karena zaman sekarang orang di sini Pak. Kenapa di sini Pak? Ya karena dia lihat sosmed. Tuh teman-temannya di sini semua gitu kan ya. Yang paling hebat orang yang benar-benar kaya setahu saya, income-nya di sini Pak. Lifestyle-nya di sini Pak. Di bawah. Dia nggak ada beban Pak. Nggak ada beban Pak.
Kalau kita bisa di selevelnya, nah ini orang kaya Pak, kalau saya bilang ya, nggak kelihatan Pak, nggak kelihatan. Nah saya tadi bilang kan, kalau saya ngelihat anak-anak muda, kalau yang sukses kaya, kalau dari tampilan luar, menurut saya cukup banyak saya lihat Pak. Ketika saya nyari orang seumur saya, umur saya nih, umur matang nih Pak, 50 tahun. Banyak juga saya lihat orang yang dari kacamata saya dia kaya Pak. Tapi percaya saya Pak, ketika saya lihat ayah saya yang sudah umur 70-80 tahun, saya ngelihat teman-teman ayah saya, termasuk ayah saya, hidupnya tidak seperti yang orang kaya yang saya lihat. Artinya banyak orang ketika dia sudah tua, dia sudah gak kaya lagi Pak. Kalau mau kaya, orang kan bilang, mau nggak kaya, tapi umurnya udah 90 tahun. Ya kadang-kadang orang suka bercanda, kasihan sama gitu ya. Tapi jujur, saya kasih tahu, waktu Anda kaya ketika Anda tua, itu sebenarnya Anda paling bahagia. Ketika Anda tidak bergantung sama anak-anak Anda, nggak bergantung dengan orang lain, itu paling bahagia Pak. Ya Anda nggak usah ngerem-ngerem. Pak David, kalau saya kasih choice, Bapak mau ngerem ke lifestyle Bapak waktu Bapak muda atau Bapak tua? Mau ngerem nih, kalau saya pilih. Kalau bisa. Kalau bisa ya dari muda lah. Dari muda saya ngerem. Supaya saya simpen, supaya tua saya nggak ngerem-ngerem nih. Tua nih, aduh pengen dokter tapi nggak ada uang. Aduh pengen tembus obat tapi nggak ada uang. Waduh, ngeri banget Pak. Kalau muda tuh kita ngerem tuh masih bisa hidup Pak. Betul. Iya kan Pak ya. Jadi saya kasih tahu ya, yang saya tadi bilang, jangan sampai ya kebutuhan Anda lebih besar daripada keinginan Anda, want Anda lebih besar dari kebutuhan Anda. Jadi Anda mesti mampu mengontrol uang yang Anda punya. Uang Anda limited, setuju nggak Pak? Setuju. Makanya ada pepatah mengatakan, kalau uang udah masuk, keluar susah gitu ya. Iya kan? Gampang keluar uang, susah nyari duit. Pasti Pak ya. Jadi kalau Anda punya behavior, punya sikap seperti begini, ini menjadi luar biasa. Aman lah ya. Iya, jadi kalau saya sih bilang teman-teman, kalau Anda juga adalah orang tua, Anda punya anak ya, kalau saya bisa suggest, dan buku ini yang suggest bukan saya sebenarnya. Satu hal yang paling Anda penting, bahwa jangan sampai lifestyle Anda sebagai orang yang punya duit, dan dibandingkan anak Anda yang belum cari duit, Anda memberikan lifestyle itu kepada anak Anda seakan-akan anak Anda sudah nyari duit. Jadi anak Anda mungkin baru kuliah, mobilnya udah bagus gitu. Langsung Anda kasih mobil yang bagus gitu. Sehingga dia nggak pernah rasa susah. Padahal dia belum nyari duit. Sebenarnya itu berbahaya sekali bagi dia. Itu bisa jadi habit buat dia lah. Dan itu menjadi habit sudah Pak. Kalau dia udah nyari mobil bagus, dia pasti nyari semuanya yang bagus. Semuanya harus bagus Pak. Mahal-mahal harus bagus Pak. Nah masalahnya, kalau dia yang nyari duit nggak apa-apa. Itu kan urusan dia. Sekarang masalahnya dia bukan urusan dia, itu bapaknya yang punya duit, ibunya yang punya duit. Ini kasihan ini anak nih. Karena pada saat income bapaknya sudah tidak ada, atau bapaknya sudah tua, aktif income bapaknya sudah habis, anak ini kan lifestyle-nya sudah terbentuk. Nggak bisa turun. Sudah nggak bisa turun. Jadi akan susah bagi anak itu untuk maju Pak. Ya, betul banget. Jadi kita harus tahu satu hal begini, bahwa yang tadi ide bahwa 10% kita harus simpan ya. Di sini mengatakan bahwa ketika Bapak terima gaji umpamanya, dapat income gitu ya, uang itu Bapak pasti belanjakan, setuju kan? Betul. Mungkin Bapak beli untuk keperluan makan sehari-hari. Kemudian Bapak mungkin beli baju gitu. Bapak mungkin sewa apartemen atau sewa rumah, Bapak bayar sewa. Bapak bayar IPL, rumah kan ada sampah dan segala, Bapak harus bayar. Semua orang Bapak bayar. Pembantu kalau punya Bapak bayar. Supir kalau punya Bapak bayar. Nah, semua orang bayar, tapi Anda lupa bayar sama siapa? Diri sendiri. Iya, itu lucunya. Bahkan Anda utang gitu. Anda nggak pernah bayar sama diri Anda sendiri. Pokoknya income Anda 100% habis semuanya. Orang lain semua ya? Masih baik kalau habis semuanya. Ngutang lagi Pak. Wah. Jadi semua orang Anda bayar, kecuali diri Anda sendiri. Lucu ya? That's why kalau mau jadi punya uang, Anda mulai disiplin bayar diri Anda sendiri. Dengan cara rules pertama tadi dipraktekin. Tadi saving tadi itu kan penting sekali kan Pak ya. Jadi kadang-kadang begini nih, Anda jangan merasa aku punya uang nih, aku menghasilkan uang, aku menjadi bos atas diri saya sendiri. Tapi hati-hati, Anda sebenarnya menjadi budak bagi orang lain. Anda bayar si ini, Anda bayar si ini, Anda bayar si ini, Anda nggak pernah bayar diri Anda sendiri. Betul. Jadi Anda nggak pernah keluar dari masalah. Pak, banyak sekali lagi orang Pak, zaman sekarang Pak. Dia punya utang Pak. Pak David punya utang? Punya utang. Kalau Pak David punya utang, otak Bapak mikirnya apa jadi gimana? Apa yang Bapak pikirin? Bapak punya utang nih. Kalau Bapak punya utang, otak Bapak pikirnya apa Pak? Yang paling sering Bapak pikir? Saya kepengennya cepetin beresin dong. Bener kan Pak ya? Bapak pengen cepet-cepet bayar utangnya. Karena di balik utang itu kan ada bunga biasanya. Bunga, bener. Nah kalau Bapak nggak cepet abisin itu utang, makin gede tuh bunga. Gede. Nah untuk membayar utang Bapak cepet bayarnya, apa yang akan Bapak lakukan? Saving. Ya saving. Ya lebih dari itu. Bapak kan mau bayar utang. Bapak kalau udah mau bayar utang, Bapak udah nggak punya saving. Bapak ngutang kok gitu ya. Kalau Bapak mau mempercepat bayar utang, Bapak harus kerjanya lebih apa? Lebih gila lagi. Lebih keras lagi. Ya kan?
menghematnya lebih kencang lagi. Pasti. Supaya bayar utang. Iya dong. Oh, itu bagus Pak, itu Bapak masuk akal Pak. Tapi ada orang cara pikirnya lain Pak. Gimana? Dia punya utang. Ya. Dia mau bayar utang Pak. Caranya gimana Pak? Gimana Pak? Dia utang lagi Pak. Gali lubang tutup lubang. Iya Pak. Emang bisa Pak Dar? Emang bisa? Banyak orang kayak gitu. Utang kredit card Pak. Utang kredit card bunganya gede atau enggak Pak ya? Besar lah. Kejam, itu hitungnya per hari loh Pak bunganya Pak. Ya. Iya. Jadi ada orang punya otak begini nih. Gue punya utang. Cara bayar utangnya gimana? Tutup. Utang lagi. Habis itu kita tanya, yuk belajar dari mana? Pemerintah. Pemerintah juga gitu kan ya. Kalau punya utang jatuh tempo, waduh nggak bisa bayar nih kan, ngutang lagi Pak. Nah ini kan akhirnya ngutang gali lubang tutup lubang, lubangnya tambah kecil atau tambah besar? Tambah dalam itu. Dan kita udah nggak bisa keluar lagi dari lubangnya itu. Bahaya banget. Benar kan ya Pak ya? Betul. Saya rasa banyak orang terjebak di seperti begitu ya. Nah oleh sebab itu di dalam buku ini dia mengajarkan kalau Anda punya utang, yang awalnya Anda harus mencukupi hidup Anda dari 90% apa yang Anda dapati, ini kali karena Anda punya utang, kata tadi Pak David, saya mesti lebih berhemat. Betul. Anda harus hidup dari 70% income Anda. 70% income saya. Iya, berarti saya punya wants Anda kan mulai pasti hilang karena Anda akan pikir needs gitu ya. Kemudian Anda mulai pinter nih, Pak David ambil contoh nih ya. Dia punya utang nih, dia kan stres mikir terus gimana caranya nih. Kata Pak Darmadi, saya hanya boleh spend 70% daripada income saya. Nah, Pak David harus pinter-pinter Pak. Dulunya Pak David nih gampang beli supermarket ya, beli kayak apa, mungkin supermarket kecil yang dekat-dekat rumah itu biasanya kan harganya mahal loh itu Pak, kalau beli ya. Nah, Pak David udah mulai pinter, kayaknya beli di online lebih murah nih Pak. Kalau perlu saya nyari yang bebas ongkir. Kalau perlu pas yang tanggal 11-11 atau 12-12. Promonya gila-gila. Wah, Pak David tambah pinter nih. Ya, itu kan Pak David pinter itu kan karena Pak David dalam kepepet. Betul. Ya, orang akan tambah pinter ketika dia kepepet. Kreatif. Iya, jadinya 70% Bapak harus hidupin. Cukup nggak cukup Bapak cukupin. Pakai itu. Iya, kemudian Pak, jadi 30% sisanya itu kemana Pak? Nah, 10% tetap Anda mesti saving. Yang poin pertama. Iya, karena jangan hilangkan kebiasaan itu. Yes. Nah, 20%-nya apa? Bayar utang. Jadi utang itu kalau ada jangan ditumpukin Pak. Dilunasin Pak. Iya, kalau nggak dilunasin ya Anda stres tiap hari ditongkrongin orang gitu ya Pak ya. Iya. Nah, jadi yang kedua tadi ya, jadi yang pertama itu caranya adalah nyimpen uang Anda. 1/10-nya kita putar uang Anda, cari orang yang tepat. Yang kedua adalah coba kalau hidup Anda, lifestyle Anda tuh tolong deh, lifestyle Anda tolong diatur supaya Anda bisa Anda bisa nyaman. Karena masa tua siapa yang tahu Pak? Saat ini kita tahu masa kita. Bulan depan dapat gaji, ya 10 tahun lagi masih kerja, ya nggak tahu 10 tahun bisnisnya masih ada, nggak tahu Pak. Jadi kita mesti save for the rainy days ya kan? Kita mesti simpan untuk musim hujan gitu ya. Jadi 31 pertama ya, yang 3 poin pertama ini make your goal multiply ya. Jadi, nah ini yang ketiga nih. Jadi setelah Anda mampu saving, setelah Anda punya kebiasaan saving ini kalau Anda simpan begitu nggak bergerak, uang Anda juga mati nih Pak. Uang ini kan punya nilai nih Pak. Uang ini hanya berharga ketika berputar Pak. Ketika dia jalan, ketika Bapak bisa ternakin dia supaya dia bisa punya anak lagi. Iya kan? Nah, yang poin kedua adalah bagaimana Anda bisa invest dengan baik ya. Ya, jadi ada 5 hukum ya. Jadi ada 5 hukum mengenai emas ya. Ini dia anggap uang itu sebagai emas ya. Ya, jadi hukum pertama adalah ya, emas itu akan gampang datang ke Anda dan bisa naik ke Anda ya ketika Anda mulai saving. Jadi dia ulang lagi sekali lagi nih Pak. Jadi uang Anda itu dari yang Anda saving per bulan itu pelan-pelan akan naik nih Pak. Jadi pelan-pelan akan naik 10% Anda nggak rasa nih Pak. Tapi ketika Anda mulai saving 10% itu, uang itu tidak stop di situ Pak. Anda kan mungkin taruh di bank nih Pak, ya kan? Bank kan ada returnnya juga Pak, ya. Atau mungkin Anda uang saving ini Anda cicil properti, Anda cicil properti, ya sehingga uang itu mulai naik Pak. Nah ini kebetulan saya punya cerita pribadi nih Pak David ya. Karena saya waktu muda saya berusaha menekan, saya punya keinginan, banyak keinginan saya sih Pak ya, banyak keinginan saya. Direm dan dijadikan kebiasaan gitu Pak. Dan bahkan Pak saya ketemukan beberapa orang yang luar biasa loh Pak. Gimana tuh? Makin pelit dianya, dia makin happy loh Pak. Kadang-kadang kalau dia bisa saving uang ya, umpama begini nih. Waduh, aku mau datang nih. Bahkan banyak teman-teman saya bos nih Pak, dia datang. Aku mau meeting di gedung ini. Ya kan? 1 jam 5.000. Saya ada meeting 5 jam di sini.
Jadi kalau saya masuk, supir saya nongkrong, bayar 25.000. Dia kasih tahu supirnya, lu turunin gue di lobi, lu cari parkir di mana aja terserah lu deh. Nanti gue telepon lu balik situ. Oke. Dia save 25.000. Kadang-kadang waktu dia pulang, dia bilang, Dar, lu parkir di mana? Gue bilang, gue di bawah. Tuh, gue parkir nggak tahu supir gue parkir. Kalau gue parkir di sini, gue hilang 25.000. Hebat nggak? Gue save 25.000. Kadang-kadang saya kaget dia ngomong gitu, Pak. Saya pikir, apa hebatnya save 25.000? Tapi jangan salah, Pak. Itu kan hanya salah satu yang dia save. Dalam hidupnya banyak banget dia save. Betul. Ya kalau dia belanja Pak, nggak langsung mutusin harus belanja. Dia banding-bandingin dulu. Bahkan kalau bisa barang second pun lebih bagus, saya ambil yang why not second. gitu ya? Why not? Yes. Jadi orang-orang kayak begini mereka menikmati sekali saving kayak begitu. Ya. Dan kalau Anda ketemu dia sekarang mungkin kelihatannya dia biasa-biasa aja. Tapi 20 tahun dari sekarang, Anda kaget. Kok orangnya nyaman hidupnya, kok aku menderita. Nah, di situ ya Pak ya. Jadi dia bilang uang Anda 10% itu Anda bisa simpen. Nah, saya tadi bilang Anda bisa cicil properti. Saya tadi bilang betul, betul. karena kita agent properti nih ya. Saya takutnya nih Pak, banyak agent properti udah kerja jadi agent properti 15 tahun Pak, tapi masih ngontrak. Oh, nggak punya properti. Nggak punya properti. Kasihan bener Pak. Ya, saya pernah ketemu tukang AC ya, engineer AC yang isi building 20 lantai, manajernya loh Pak. Kemudian dia cerita, Pak, saya kalau pasang AC pasti dingin Pak. Saya bilang, Pak, di rumah punya AC? Oh, nggak punya kipas angin. Kasihan bener. Ya. Yang orang lain dipasangin AC dia nggak punya Pak. Ya. Jadi saya kasih tahu bahwa investasi properti. Ambil contoh nih Pak. Tahun 2007 saya beli satu properti nyicil Pak, nggak punya uang juga Pak, nyicil aja Pak, nyicil 2007. Nah kemudian di properti itu waktu itu ada isu, ada jalan tol mau lewat situ. Jadi saya mulai nyicil Pak, jadi saya beli, udah cukup mahal Pak, saya nyicil, nyicil. Setelah saya nyicil, saya geletakin aja tuh. Saya nyicilnya mungkin selesai tahun 2008 lah ya, setahun gitu. Saya geletakin aja itu ya. Kemarin bulan lalu saya jual propertinya Pak. 2008 sampai 2022. 14 tahun loh Pak. Saya sabar nggak kutak-katik loh Pak. Banyak orang nabung sedikit, celengan ayamnya dipecahin. Nah, kan kita sering lihat orang nabung celengan ayam nggak tahan dipecahin ya. Betul. Waktu kecil juga kayak gitu ya. Pengen dipecahin nih karena pengen beli sesuatu. Saya tuh nggak pecahin celengan ayam saya 14 tahun Pak. Tak geletakin di situ. Bahkan untuk geletakin di situ saya mesti bayar PBB, bayar IPL, tak bayarin nih Pak. Tak hemat-hemat dari yang lain Pak. Puji syukur Pak. Yes. Kemarin saya jual. Harga yang saya jual, harga tanah yang saya beli dibandingkan 14 tahun naik 8 kali lipat Pak. Dahsyat Pak, 8 kali lipat itu kalau Bapak nggak bisa gambarin paling gampang gini Pak. Ada hukum perbankan mengatakan 72 bagi X. Jadi kalau bunga bank umpama 10%, kalau bunga bank 10% setahun, itu artinya 72 bagi 10 berapa Pak? 7,2. Artinya uang Anda 1 jadi 2 butuh waktu 7,2 tahun. Oke, sekarang saya mau nanya, bunga bank sekarang berapa Pak? Kurang lebih. Saya dapat berapa ya? Deposito aja Pak, Bapak taruh deposito aja. Deposito berapa sekarang? Kurang lebih di bawah 5 ya Pak kalau nggak salah. Iya, assume 4 aja. 4 lah ya. 4 lah ya. 72 bagi 4 berapa Pak? 72 bagi 4. Iya. 18 Pak. Oke, 18. Cepat saya hitung ya. Ya saya seneng duit Pak. Ya, 18 ya. Pak David artinya kalau mau menggandakan uang Bapak 1 juta jadi 2 juta, simpen di bank itu butuh berapa tahun tadi? 18. Lama ya. Jadi kalau saya tadi invest 14 tahun saya bisa 8 kali lipat. Ya itu luar biasa. 8 kali lipat. Berarti cepat sekali tuh Pak. Sangat. Nah ini yang saya tadi bilang nih. Kalau mau dibilang saya hidup dari, kalau Bapak bilang, alah simpan 10% gede atau enggak sih, kecil amat. Jangan salah Pak. Kalau yang saya simpan 10% kemudian saya taruh di tempat yang benar, jadinya kayak gini. Jadinya nggak akan bisa digalain Pak. Saya nggak bisa nyari uang itu lagi Pak. Saya kerja pun nyari uang itu nggak kebayang ke saya Pak. Jadi Anda lihat kekuatan dari kebiasaan menyimpan dan kebiasaan menaruh apa yang Anda simpan di tempat yang benar. Yang tepat. Iya, itu Pak yang pertama ya. Menarik ya. Lanjut yang kedua Pak yang kedua ya. Yang kedua dibilang ya, emas Anda akan bekerja dengan rajin ya dan akan berlipat-lipat ya. Kalau Anda bisa nyari orang yang tepat ya. Ya, Anda bisa nyari orang yang tepat untuk mengerjakannya gitu ya. Jadi sebenarnya ada orang suka bilang, kita tuh mesti beternak uang. Pernah dengar ya? Pernah. Nah, Anda bukan, bahkan saya tantang untuk real estate agent. Anda jangan hanya berpikir beternak uang. Beternak uang itu level pertama. Level keduanya beternak properti. Ya karena uang diternakin kan. Anda simpan 10% itu Anda beternak uang. Ya. Tapi nggak ada gunanya uang yang Anda ternaki nggak punya anak. Betul. Dan bagusnya lagi, Pak David mesti tanya saya, Pak Dar, jadi Pak Dar itu setelah dapat 8 kali lipat tadi ya Pak ya. Jadi uang itu saya tetap nggak sentuh Pak. Karena saya masih bisa hidup dengan lifestyle saya sekarang tanpa butuh uang itu Pak.
saya nggak ganggu itu uang, Pak. Muter lagi, Pak. Jadi ini memang mesti punya kesabaran untuk Bapak tuh jangan kayak banyak anak kecil tuh kalau lihat buah mangga gitu ya. Saya punya pohon mangga dulu ya. Belum matang saya pencet-pencet, Pak. Aduh, kapan matang ya? Lama-lama kepecet, bonyok, Pak. Iya kan ya. Nah, Bapak punya disiplin mesti sabar, Pak. Nggak kutak-atik tuh emas itu, karena dia lagi dalam proses ngedouble gitu ya. Jadi Anda harus berusaha mikirin supaya emas itu berputar gitu, Pak. Ya, berputar gitu. Jadi saya tadi bilang, ternak uang di satu level, kemudian saya ngajak Anda untuk ternak properti. Sebenarnya juga ada yang lain, ternak saham. Bisa juga, Pak. Ya karena kita di dunia properti, kita main properti. Saya juga main saham, Pak. Ya. Tapi for the long term, Pak. Kalau kita long term, Pak, saya lihat properti sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Ya. Yang ketiga nih ya kalau kita mau the goal ya, emas itu hanya menempel ya untuk orang-orang yang bijak. Oh. Iya, orang-orang yang bijak. Menarik nih. Kalau Anda nggak kasih orang yang bijak, Anda cari informasi yang salah. Masih ingat nggak cerita kita di episode ke-20? Richie. Yang minta tolong ke bapaknya. Tanya bapaknya. Bapaknya kasih ide untuk bisa jual semangka. Watermelon. Oh, berarti Anda cari advice yang tepat. Oleh sebab itu, sebelum Anda taruh uang Anda ke orang lain untuk diputerin, Anda cek dulu ini orang. Latar belakangnya seperti apa. Jangan dia hanya mulut manis. Ya. Gampang, Pak, sama saya, Pak. Pasti untung. Tunggu sebentar. Lu punya track record nggak? Ya kan? You juga beli properti juga pasti hati-hati. Karena banyak developer yang track recordnya juga nggak bagus. Benar. Dan you juga mesti belajari apakah tempat di mana Anda investasi itu bisa muter. Kalau nggak, uang Anda juga hilang. Dan kalau uang itu udah hilang, Pak, aduh, nyarinya setengah mati, Pak. Jujur, Pak, saya kasih tahu, Pak, nyarinya setengah mati sekali, Pak, ya. Nah, jadi kita mesti, yang ketiga ini mesti cari orang yang tepat nih, Pak. Orang yang tepat. Betul. Ya. Anda juga jadi agent, salah gabung kantor broker properti bahaya loh, bahaya, Pak. Bener nggak, Pak? Betul. Loh, kita juga mesti tahu dong, umpama nih Anda mau belajar kungfu nih. Kungfu nih. Anda harus tahu guru Anda itu sudah pernah berantem di mana. Kungfu apa yang dia punya. Ya kan? Jangan-jangan dia belum pernah berantem, Anda sudah mau les sama dia. Selesai itu, Pak. Selesai, uang Anda hilang. Oleh sebab itu hati-hati ya. Jadi yang kayak ini. Yang keempat ya. Emas itu bisa hilang ya kalau Anda ya invest tadi dengan orang yang salah ya, Anda tidak lihat skillnya ya. Kemudian Anda yang keempat ini lebih menekankan bahwa kadang-kadang Anda jadi rakus. Zaman sekarang nih, Pak, simpan uang Anda 1 juta, bulan depan double. Wih, ini aku mau nih. Aku mau nih. Ada ya, Pak? Ada, Pak. Waduh, sekarang lagi rame nih, Pak, semuanya nih, Pak. Ada yang namanya money game apa segala. Nah, berarti kan Anda sebenarnya orang yang tidak wise. Greedy ya. Anda orang greedy. Dan orang greedy dan bodoh lagi. Udah nggak survei. Pokoknya, uang aku digandain. Bahkan yang lebih gila lagi, Pak, bukan uangnya saja yang dia taruhin, Pak. Dia pergi utang ke bank untuk naruh di situ, Pak. Karena dia pikir, wah, bank nih kalau gua ngutang bunganya 10%. Tapi kalau gua taruh di tempat ini 1 bulan jadi 100%. Gua untung 90%. Iya. Ngapain ikut-ikut saving 10%? Modal 10 dapat 100. Iya, Pak Darman itu bodoh. Dapat 100 simpen 10. Kapan gua kaya? Mending ini dong. Pinjam 10 dapat 90. Wih, kaya. Iya. Yang kaya siapa? Yang kaya siapa? Kamu. Orang yang ngambil duit kamu yang kaya nanti kan. Ya, jadi ini juga namanya emas itu akan hilang dari tangan Anda kalau Anda invest ya ke tempat investasi yang juntrungannya Anda nggak tahu ya, dan orangnya Anda tidak percaya ya. Nggak kredibel. Iya, jadi ini ceritanya begini, Pak. Bukan hanya sebenarnya ketika Anda punya uang, kemudian Anda menginvestasikan uang Anda, sebenarnya Anda kan acting seperti bank. Pak David pernah lihat orang bank? Ya. Bagaimana cara Pak David pernah pinjam uang dari bank untuk KPR? Pernah. Iya. Betul. Menurut Bapak ketika Pak David datang ke orang bank, kan Bapak mau pinjam kan? Ya. Gimana caranya dia menilai Bapak? Dia appraisal saya, dia nanya saya punya income. Nah, dia nanya dulu nih. Ya. Dia mau nanya, Pak David minjem uang bisa bayar nggak? Betul. Iya kan? Betul. Habis itu bukan hanya itu, Pak. Dia kadang-kadang nanya, Pak David punya kolateral nggak? Nah, apa yang Pak David bisa kolateralkan? Ya. Kalau supaya tiba-tiba ada nggak bisa sesuatu, bayar, gue bisa ngambil. ada jaminannya apa? Jadi gitu ketika orang bank, kalau Anda lihat pinjemin orang uang, dia make sure uang saya itu berada di tangan orang yang benar. Betul. Orang yang jujur. Yes. Makanya dia pengen tahu, dia takut kasih lihat orang yang dia kadang-kadang lihat. Coba minta rekening koran Anda. Ya, dia ngelihat apakah ada uang yang cukup konsisten masuk di rekening ini. Kalau Anda nggak punya, dia mulai kasih tanda tanya ini, Pak. Iya kan? Nggak di-approve malah. Iya. Kemudian dia tanya, bisa nggak lihat aset-aset kolateral? Wah, asetnya nggak bagus semua nih.
Kemudian dia cek Bapak punya kredit history di BI Bank checking. Indonesia, BI checking. Wah, Pak David kacau nih kayaknya. pernah mau ambil KPR motor, KPM motor kagak bayar, mobil kagak bayar, ya kan? Apalagi nih Pak David. Rapornya merah. Pak David. Kasih nggak dia sama Pak David? Kagak. Jadi saya kasih tahu Pak, bank itu hanya kasih pinjam ke orang yang menurut dia trustworthy. Yes. Setuju nggak? Setuju. Demikian juga kita. Kalau kita punya uang yang kita saving tadi Pak, kita mau taruh, kita mau putar, kita harus lihat dulu dong Pak. Tempatnya Tapi jangan oke sembarang nggak ngomong gitu ya. ini. Ini orang bisa balikin duit saya nggak nih? Ya. Kalau duit saya, kalau sampai ngomong kosongnya, kan semua orang kalau investasi kan ngomongnya cakep semua Pak. Kalau ngomong kosongnya gimana uang saya balik nggak? Ya kan? The worst Sebenarnya gimana, ya? Anda jangan terlalu ngiler dengan bunga yang besar. Kadang-kadang bunga kecil itu tidak ada masalah. Yang penting kadang-kadang aman. Setuju nggak? Ya, Iya. setuju. Jadi yang kelima kita lihat lagi ya. Uang ini ya, emas ini akan pergi dari orang yang tidak mau ya. Kalau dia maksa untuk bisa profit yang besar. Yang saya tadi juga ngomong nyambung lagi nih Pak ya. Jadi kalau dia kadang-kadang bilang, aduh bunga deposito kecil. Beli properti lama nunggunya mesti bayar RPL. Aku pengen yang cepat, yang besar. Nah ini dia pasti kejebak Pak. Udah pasti kejebak. Ya, saya masih ingat Pak bahwa tadi saya balik lagi mengenai bank tadi Pak. Credibility seseorang itu penting sekali. Setuju. Saya sebelumnya dulu pernah bekerja dengan seorang konglomerat dan di tahun 98 bisnis lagi susah dan dia nggak bisa bayar utangnya kepada bank yang besar-besar di luar negeri. Jadi apa yang dia lakukan Pak? Dia nggak lari dari utang Pak. Okay. Banyak orang nih kalau punya utang kabur Pak. Bapak pasti pernah dengar lah cerita ya orang-orang di kota-kota kita, kampung-kampung kita begitu punya utang besar menghilang. Ada ya Pak ya? Betul. Nah, tapi kalau orang yang prudent, dia datengin sama yang dia utang. Dia bilang saya ada utang dan saya punya niat untuk bayar. Walaupun saya tidak bisa bayar seperti yang saya janjikan, tapi semua effort saya akan usahakan akan bayar. Orang akan appreciate Bapak. Yes. Bapak punya kredit itu Pak. Bahkan orang seperti itu bisa dipinjamin uang lagi Pak. Jadi hati-hati nih Pak. Ya, kalau ngomong dengan uang, ya saya paling gampang kalau lihat orang gitu. Saya lihat dia punya history. Dia adalah tipikal orang yang seperti apa. Ngutang-ngutang atau apa nggak bisa bayar. Saya nggak mau deal dengan dia. Yeah. Itu udah kelihatan Pak, track recordnya Setuju. jelek Pak. Saya lebih senang lihat orang low profile. Saya lebih senang lihat orang tuh lebih merendah diri, tidak show off. Karena kadang-kadang kalau orang show off itu seperti dia mau menutupi sesuatu, setuju nggak? Ya kan? Malah orang kan yang sebenarnya kalau tidak kaya itu harus menutupi sesuatu. Yeah. Kalau orang yang sudah kaya nggak usah tutup-tutupin. Yes. Iya kan? Kalau ada yang tanya, wah, you kok kalau pakai jam tangan kok nggak beli jam tangan yang mahal? Oh, saya bilang ya karena saya adalah brand. Oh, oke. Bukan jamnya. Kalau jamnya yang brand berarti saya nggak ada apa-apanya begitu kan ya. Ya, oke. Jadi kita harus membuat diri kita menjadi brand ya. Yes. Ya, jangan sampai kita harus dilengkapi dengan brand-brand yang bagus untuk kasih tahu orang, saya nih begini loh, nggak perlu. Anda nggak perlu naik mobil mewah untuk dikasih tahu bahwa Anda orang sukses. Setuju Ya. nggak? Anda nggak perlu jabatan CEO untuk bilang Anda sukses. Ya kan? Orang tahu Anda sukses, kelihatan kok. Ya kan? Betul. Bank juga tahu you sukses. Umpama dia pulau. Darmadi banyak utangnya. Darmadi nggak punya. Darmadi kok utangnya nggak ada ya? Darmadi punya aset. Wah, asetnya banyak banget nih. Wah, ini orang kaya. Tapi ada orang lain kebalik. Asetnya nggak ada. Utangnya banyak, mati dah. Tampilannya keren Pak. Jadi hati-hati juga nih. Jadi sebenarnya buku ini low profile sekali Pak. Ya. Saya rasa kalau anak muda ya, kalau Anda udah anak muda 25 tahun, lu baca buku ini. Ini buku ini sebelum zaman sosmed gitu ya. Jadi dia jujur ceritakan bahwa hindari hal-hal yang berbahaya. Ya. Jadi yang keempat nih ya, kita masuk yang keempat ya. Ya, jadi oleh sebab itu Anda mesti menjaga uang Anda nih ya. Anda harus menjaga uang Anda ya dan jangan kejebak dengan janji-janji palsu ya. Jangan kejebak dengan investasi-investasi yang berbahaya. Saya tadi bilang bahkan properti juga itu sesuatu yang berbahaya Pak. Ya. Kalau Bapak salah investasi. Betul Setuju sekali. ya? Betul. Jadi uang yang Anda saving, Anda benar-benar harus putar ke tempat yang Tepat. teraman, aman. Karena jujur kita nggak bisa protect diri kita selamanya. Ya, oleh sebab itu kita mesti harus hati-hati. Kadang-kadang bahkan uang yang saya punya, saya lebih baik pakai uang itu membiayai sekolah anak saya supaya dia bisa kuliah lebih bagus, dia bisa sekolah lebih bagus dibanding saya pakai untuk beli materi. Nah, ada orang yang seperti begitu, Pak. Yeah. Ya, ada orang yang income-nya nggak banyak, tapi anaknya bisa sekolah di S1 gitu ya. Kita lihat ada cerita lah, embo-embo tukang bersihin baju gitu ya, cuci baju, tapi anaknya 3 di kuliah gitu. Itu gimana bisa? Ya itu saving pasti Pak. Investmentnya Dia mendahulukan hal-hal yang menurut dia penting. Ya. Iya kan? Saya kasih tahu, sebesar uang apapun yang Bapak diberi,
Kalau Bapak nggak bisa ngelola, uang itu akan hilang, Pak. Yes, Uang itu setuju. akan hilang, Pak. Setuju banget. Iya. Tetapi kalau Bapak punya habit yang sudah bagus, seperti dalam buku ini, Bapak nggak punya uang pun, uang akan datang ke Bapak. Yes. Itu yang kita lihat. Yang kelima, nah ya, yang kelima, ini dia juga bilang ya, buatlah tempat tinggal Anda sesuatu investasi yang menguntungkan, yaitu milikilah rumah. Jadi dia nih dari tahun 1926 dia udah bilang, jangan nyewa. Kalau bisa punya sendiri. Karena kalau nyewa kan you bayar sama landlord tuh, you bayar sama orang yang punya barang gitu ya. Kalau bisa, kenapa yang you bayar itu menjadi cicilan untuk investasi Anda untuk punya properti itu? Ya, kalau Anda memang nggak bisa installment seperti itu, Anda bisa pinjem bank ya. Itu oke untuk mempunyai tempat tinggal yang aman supaya keluarga you nyaman ya, anak-anak you nyaman, you juga nyaman ya. Setuju. Dan saya kasih tahu dalam proses nyaman, rumah yang Anda beli 10-20 tahun yang lalu harganya apa? Berarti Bapak terproteksi loh, Pak. Yang kita takut beli barang yang turun dia, Pak. Seperti apa, Pak? Beli apa bisa turun, Pak? Mobil pasti turun. Kendaraan lah ya. Handphone. Waduh, semuanya turun ya, Pak ya. Iya. Jadi beli aja langsung turun loh kalau dijual. Jadi kalau Bapak dikasih pilihan beli mobil 2 atau beli 1 rumah, pikirin baik-baik. Saya pilih 1 rumah lah pasti. Iya. Oke, next yang ke-6 lagi ya, kita masuk lain. Nah, ini juga menarik karena dia memancing kita untuk berpikir bahwa masa depan. Karena dia ngelihat banyak manusia nggak sadar, dia hanya hidup untuk hari ini. 10 tahun yang lagi kita nggak tahu dunia seperti apa. 20 tahun lagi dunia seperti apa. Apakah aktif income saya masih ada? Apakah passive income saya masih memberikan saya satu kepastian? Nggak pernah tahu. Oleh sebab itu dia bilang, bagaimana caranya Anda bisa protect hidup Anda dengan memiliki asuransi. Iya ya, asuransi penting sekali, Pak. Ya, kita nggak tahu nih. Ya, pasti Pak David juga punya pengalaman. Tiba-tiba teman dilihat di sosmed, meninggal. Lu sakit apa ini teman? Seumur saya kok meninggal. Anaknya masih kecil gitu kan ya. Pasti Pak David kasihan sama istrinya kan. Gimana caranya dia gedein anaknya? Betul. Oleh sebab itu, ensure future income yaitu dengan proteksi. Saya banyak dengar tuh orang tuh, baru bayar asuransi setahun 2 tahun, tiba-tiba meninggal. Jadi cicilannya masih kecil, tapi dia dapatnya berbesar. Itu sebenarnya seperti yang tadi investasi properti. Kalau investasi properti, you cicil-cicil kecil, harga properti naik. Kalau asuransi kebalikan, you cicil-cicil kecil, proteksinya bisa naik gitu. Karena mungkin you kan nggak tahu hidup you sampai kapan. Ya. Jadi ini juga Anda harus mikirin. Jadi Anda harus proteksi diri Anda dari kebiasaan Anda. Anda juga harus proteksi diri Anda dengan masa depan yang tidak Anda ketahui. Oke? Ya, yang ketujuh. Yang terakhir nih, penting sekali nih ya. Tingkatkan kemampuan Anda untuk bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi. Wah, ini luar biasa nih. Macam-macam sebenarnya sih, Pak. Ya, kadang-kadang kita ketemu dengan teman yang pintar gitu. Kita lihat teman, ini teman pintar ya. Kenapa dia punya income naik terus gitu ya? Asetnya naik terus. Kita belajar dari dia. Tapi jujur lah, Pak ya. Kadang-kadang orang tuh kalau make money itu dia nggak senang berbagi tuh, Pak. Iya kan? Iyalah. Orang tuh kalau udah tahu caranya dapat duit nih, diem aja dia. Diem aja, Pak. Nggak mau sharing. Iya, Pak. Pak David pernah ketemu orang nggak? Pak, saya gampang banget cari duit. Saya mau ngajarin Bapak gitu ya. Waduh, belum pernah ketemu Pak, orang kayak saya gitu. tuh punya ahli loh, Pak. Saya bisa menggandakan uang, Pak. Saya suka lucu gitu. Kalau dia bisa menggandakan uang, kenapa nyari saya ya? Iya, kenapa dia aja? Dia aja gandain sendiri, tapi dia ngajak-ngajak saya gitu, Pak. Bapak malah takut kan sama dia ya? Nggak logis ya, itu. jujur lah, Pak, saya sudah tahu, Pak. Orang kalau udah pinternya, udah bisa buat duit, dia nggak akan ngajarin orang. Yes. Ya, kecuali dia kenal Anda, dengan Anda orang baik gitu ya, dan dia senang sama Anda, mungkin dia ngajarin. Ya, jadi dia bilang, yang ketujuh, kalau supaya uang Anda bertumbuh, Anda mesti improve, Anda punya kemampuan untuk bisa earning, untuk bisa mendapatkan. Jadi gimana? Belajar menjadi murid yang baik. Belajar menjadi murid yang baik. Banyak sekali buku-buku yang bagus, orang-orang yang hebat, yang kalau Anda dengar pengalamannya dia, Anda bisa sukses. Anda jangan tergiur dengan orang yang tiba-tiba kaya gitu ya. Anda jangan gini nih, wah Pak, orang hebat itu kayak Elon Musk. Iya, semua juga orang tahu. Ya tapi Anda nggak ngerti Elon Musk sampai level ke 100 itu Anda masih levelnya -3 gitu. Anda udah ngelihat level 100. Jangan-jangan Elon Musk ngelakuin sesuatu, kalau Anda lakuin sama dia, belum tentu hasilnya sama, malah kebalik gitu. Malah kebalik begitu ya. Jadi sekali lagi ya, yang ketujuh mengatakan kalau Anda mau pundi-pundi Anda meningkat, Anda harus tetap mau belajar. Anda harus tetap mau belajar dari orang-orang sukses. Ya. Jadi kalau banyak training seperti zaman sekarang, banyak yang free loh Pak di YouTube gitu ya. Monday Morning Motivation free nggak Pak? Include ini Pak. Include ini ya Pak ya. Nggak perlu baca, nggak perlu disadur, tapi Anda bisa dapat. Turn on, kita bisa. Iya. Jadi kalau Anda mau menjadi the richest agent in Indonesia, ya, bukan dari
aktif income saja. Tetapi bagaimana aktif income itu Anda bisa sisihkan minimum 10%. Kemudian dari apa yang Anda bisa sisihkan itu Anda bisa puter ke orang yang tepat. Satu itu. Ke properti yang benar. Yes. Dan kesabaran Anda menunggu. Dengan lifestyle yang selalu di-adjust. Tidak harus mengikuti apa yang ada di sosial media. Kalau bisa Anda turunkan lifestyle Anda. Ya. Luar biasa. Kayak Pak David tadi barusan nanya, Pak Darmadi hari ini makan apa? Simple. Gado-gado 18.000. Isi sayur semua. Sehat Pak? Sehat. Kacangnya dikurangin. Oke. 18.000 Pak. Ada orang makannya 100.000. Penghasilannya jauh lebih kecil dari saya. Itu baru sehari Pak. Kalau saya makan gado-gado ini udah 4 tahun Pak. Wah. Saya udah save banyak duit ya Pak ya? Sangat banget ya. Pas. Kemarin saya juga cerita mengenai Who Not How. Masih ingat nggak? Yes. Saya ada cerita bahwa istri saya itu bisa masak. Itu save banyak duit Pak. Iya, Coba kalau saya tiap hari makan di luar. Pagi makan. Siang makan. Malam makan di luar. Sehat atau enggak sebenarnya Pak? Enggak sehat. Secara kesehatan nggak sehat? Iya. Secara dompet? Sama Pak. Sama nggak sehat. 20 tahun apa yang terjadi Pak? Biaya rumah sakit naik. Dompet tipis. Iya. Selesai. Itu hal kecil loh Pak. Iya. Itu hal kecil. Jadi jangan nganggap hal kecil itu sepele loh Pak. Ya, tapi kalau itu menjadi kebiasaan, bisa jadi kebiasaan buruk, bisa menjadi kebiasaan yang baik. Wow, luar biasa. 7 rules ya sudah kita bahas teman-teman. Jangan lupa like, subscribe YouTube ini, komen-komen juga boleh pastinya. Dan so stay tune in Monday Morning Motivation.